BEM adalah organisasi yang sangat penting untuk kampus kita semua. BEM juga turut andil dan membantu dan mewakili suara-suara mahasiswa yang ada di kehidupan kampus. Jalan-jalan ke Tasikmalaya berpapasan dengan si Ogi. Hai seperti semuanya, welcome to Sort of Psychology. Kenalin, aku Rati Widiarsari selaku host di episode kali ini yang akan berbincang-bincang tentang BEM dengan ditemani oleh kakak-kakak yang sangat cantik. Tentunya mereka juga sangat penting bagi kehidupan fakultas kita semua nih, yaitu ada Kak Hani Sofia Aziza sebagai Presiden BEM dan ditemani juga oleh Wakil Presiden BEM yaitu Kak Deswanti Aisyah Fitri. Halo teman-teman. Gimana Kak kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gak ada sedih-sedih dan senang-senangnya? Kalau sedihnya ada, ya dijalani aja gitu sih. Baiklah. Oke, aku akan tanya-tanya nih Kak seputar BEM. Aku tanya apa sih Kak sebenarnya fungsi dari BEM itu? Oke, jawab ya. Fungsi dari BEM itu menurutku yang pertama menjadi fasilitator dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi mahasiswa itu dalam bidang akademiknya dan non akademiknya. Untuk yang kedua itu menjadi sarana dalam menghubungkan kayak menyalurkan saran dari mahasiswanya ke pihak lembaga. Jadi pihak lembaga itu bisa dari fakultas kita sendiri maupun di pihak universitas kita. Jadi misal kalau mahasiswanya ada kayak saran apa, jadi bisa disampaikan ke kita, lalu kita nanti sampaikan di fakultas atau di universitas. Menambahkan juga untuk fungsi dari BEM sendiri itu mewakili Fakultas Psikologi untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di bidang komunikasi, di bidang minat dan bakat, di bidang sosial masyarakat, serta merancang dan melaksanakan program. Oke, berarti intinya fungsi dari BEM itu kayak jembatan bagi mahasiswa sama pihak kampus atau fakultas gitu ya Kak ya? Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan, apa aja sih Kak tantangan yang dihadapi oleh kakak-kakak ini sebagai presiden dan wakil presiden BEM maupun tantangan untuk BEM-nya sendiri? Oke, pastinya untuk tantangan itu banyak banget ya yang kita hadapi. Salah satunya itu dari internal kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi yang baik dan terstruktur nih sama teman-teman BEM yang lain. Karena kan kita nggak bisa bekerja sendiri ya, ada anggota BEM yang lain gitu. Nah, kita menyadari sih kalau misalkan miskomunikasi itu pastinya akan terjadi, tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir miskomunikasi tersebut gitu. Terus juga bagaimana cara kita untuk merangkul mereka, memberikan mereka kenyamanan dan tidak menganggap organisasi kita ini toksik. Izin menambahkan, jadi benar kata Hani tadi di internalnya. Jadi bagaimana sih kita mengkoordinasi internalnya kita, kan banyak tuh di anggota kita kan pasti banyak kayak karakternya gimana gitu. Bagaimana sih cara kita dalam memimpin agar mereka itu bisa kayak nyaman sama selama di BEM ini gitu. Dan juga tantangannya itu keterlibatan mahasiswa. Jadi kita itu kan merancang atau mengadakan program-program kerjanya. Nah itu pasti ada yang nggak excited gitu loh dalam mengikuti program kita itu. Jadi menurutku itu yang paling sulit. Jadi banyak banget ya Kak ya tantangan yang dihadapi presiden sama wakil presiden BEM itu ya. Oke, bagaimana sih Kak mahasiswa dapat berkontribusi aktif dalam mengikuti program kerja BEM? Oke, jadi di dalam sebuah program kerja itu pastinya ada yang namanya kepanitiaan ya. Yang dimana kepanitiaan ini biasanya kita sistemnya itu ada dua. Yang pertama open recruitment ataupun close recruitment nih. Nah, untuk mahasiswa yang tertarik dalam program kerja kita dan ingin menjadi panitia bisa mengikuti open recruitment. Tapi memang ada beberapa program kerja yang kita nggak open recruitment gitu. Cuma program kerja yang sekiranya besar. Ya, menambahkan dari jawaban ini. Jadi tidak hanya menjadi panitia aja, tapi juga menjadi peserta. Jadi mahasiswa bisa menjadi peserta di program kerja tersebut. Jadi kita kan mengadakan kayak misal acara apa gitu. Jadi mungkin
mahasiswa ini menjadi peserta, jadi berkontribusi aktif dalam menjadi peserta tersebut dengan lancar, dengan baik. Berarti kesimpulannya itu kayak mahasiswa itu bisa banget ya berkontribusi aktif dalam untuk menjadi panitia maupun peserta gitu ya. Nah, Mengapa sih Kak penting bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan BEM itu sendiri? oke, jadi sebelumnya kita jelasin dulu ya bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan BEM sendiri. Jadi yang namanya kegiatan ataupun program belajar di BEM sendiri kan pastinya ada yang namanya kepanitiaan ya. Nah, kepanitiaan ini kita melaksanakan dua sistem. Yang pertama yaitu open recruitment maupun closed recruitment. Memang ada beberapa program kerja yang kita open recruitment, tapi ada beberapa program kerja juga yang kita closed recruitment. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya tertarik dengan program kerja kita, bisa mengikuti open recruitment yang telah disediakan gitu. Jadi, mengapa penting? Karena dalam mengikuti kepanitiaan ya, dapat melatih soft skill mereka dalam mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu antara perkuliahan maupun kepanitiaan, terus juga komunikasi, terus juga problem solving mereka juga gitu. Yang pastinya dalam sebuah program kerja itu kan pastinya akan ada sedikit masalah ataupun hal-hal yang mengganggu ya. Nah, itu bagaimana cara mereka untuk mengatasinya seperti itu. Oke, aku izin nambahin untuk jadi anggota BEM-nya sendiri ya. Kan di anggota BEM-nya sendiri itu pasti kayak kemungkinan bakal menjadi ketua pelaksana nih. Jadi bagaimana sih dia itu kayak cara memilikinya untuk ke anggota-anggotanya itu kayak gimana gitu. Bagaimana cara dia untuk memecahkan masalah pada saat acara yang dia pegang kayak gitu. Terus bagaimana sih cara dia itu untuk kayak melatih public speaking-nya, kayak cara ngomong ke anggota-anggotanya dengan baik, caranya kayak gimana sih gitu. Jadi itu sih. Berarti ternyata penting banget ya Kak untuk mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang dibuat oleh BEM itu sendiri ya. Ya, benar sih. Oke, apakah ada inovasi atau program unik yang BEM lakukan untuk meningkatkan semangat dan kebersamaan di antara mahasiswa satu sama lain? Oke, jadi untuk program kerja sendiri kami ada program kerja baru yaitu Psikoferia Cup yang dimana itu ada singkatan dari psikologi festival Euphoria Cup yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2024 nih. Nah, untuk konsepnya sendiri dari Psikoferia itu kita mengadakan lomba futsal antara SMA SMK Surabaya maupun Sidoarjo. Jadi kenapa kita menganggap kalau program kerja ini akan meningkatkan kebersamaan karena pastinya di sini kita itu bekerja sama-sama untuk memperkenalkan fakultas Ikatan Cinta ini ke masyarakat luar gitu. Kalau ini loh Fakultas Psikologi Universitas Samsul Surabaya gitu. Yang kedua, izin menambahkan dari Rahani tadi, yaitu program kerja yang bernama Psikokap. Nah, Psikokap ini adalah kayak mengadakan lomba-lomba keangkatan. Jadi mahasiswa aktif Fakultas Psikologi yang ikut dalam program kerja ini. Jadi yang di tahun ini itu 2023, 2022, 21, dan 20. Jadi ada 4 angkatan yang ikut dalam kegiatan ini. Dan juga terbarunya itu akan diadakan oleh teknik itu juga ikut. Jadi dosen dan teknik juga ikut dalam program ini. Jadi dan juga kami mengadakan lomba-lombanya itu kayak voli, badminton, itu lomba-lomba terbaru. Di tahun ini tuh akan diadakan lomba-lomba itu terbaru. Sangat unik sekali ya Kak ya, proker-proker yang dibuat oleh BEM itu sendiri untuk menciptakan kebersamaan mahasiswa satu sama lain. Sebelum kita tutup nih Kak, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oke, pesan dari kita yaitu jangan lupa berpartisipasi dalam program kerja BEM. See you. Baik, terima kasih buat Kak Hani dan Kak Deswanti atas waktunya dan menghadiri podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa subscribe dan like. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah.